Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Miftahul Iman, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat yang baru saja kita tegakkan, dan semoga Allah menggugurkan dan mengampuni dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para ahlil bait dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang senantiasa mengikuti mereka dengan ihsan hingga akhir zaman. Alhamdulillah, malam ini kita akan mengkaji satu tema pembahasan khusus tentang fikih Islam. Terkhusus kita bicara lebih spesifik, yakni ajaran wakaf dalam agama Islam. Jadi ajaran wakaf dalam agama Islam. Tentu waktunya singkat, Pak, karena hanya sampai Isya. Tapi semoga yang singkat ini kita bisa ringkas, sehingga Bapak Ibu dapat gambaran tentang apa itu yang dimaksud dengan wakaf dan aturan-aturan dalam syariat kita tentang wakaf. Diambil dari mazhab Syafi'i, dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i di jilid yang ketiga. Ya. Nah, kita mulai saja, kita kaji tentang wakaf, karena wakaf itu bahasa yang kata yang sering kita dengar, gitu ya. Bahkan di masjid-masjid sering kali ada bagian wakaf. Di setiap kelurahan juga ada wazir-wazir wakaf dan sebagainya. Nah, kita coba mendalami tentang fenomena wakaf. Bahkan dalam praktek masyarakat seringkali kita dengar kata wakaf, biarpun nanti dalam prakteknya tidak selamanya yang dinamakan wakaf ternyata itu wakaf, ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu amalan ibadah harta yang dianjurkan dalam agama kita adalah wakaf. Sama seperti amalan-amalan ibadah harta yang lain, seperti sedekah, infak, hibah, wasiat, atau nazar dan sebagainya. Ya, maka wakaf masuk ke dalam salah satunya. Dalilnya mana? Dalilnya hadis yang masyhur, Bapak Ibu. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali dari 3 hal. Ya, anak soleh yang selalu mendoakan, ilmu yang bermanfaat yang dia berikan, atau sodakotin jariyatin, sedekah jariyah. Nah, wakaf itu termasuk dalam kategori sedekah jariyah.
Karena orang yang mewakafkan apa yang dia miliki itu pahalanya terus mengalir sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun. Ini dalil disyariatkannya ibadah yang namanya wakaf, ya, yang namanya wakaf. Itu hadis masyhur. Hadis yang lainnya juga ada. Wakaf pertama kali itu dilakukan oleh Umar bin Khattab waktu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, inni asabtu ardon bi Khaybar. Ya Rasulullah, saya ini dapat bagian tanah di negeri Khaybar. Lam usib malan qattun anfas indi minhu. Di mana saya tidak punya harta yang lebih baik daripada tanah itu. Karena tanah Khaybar itu dikenal sampai hari ini, Pak. Tanahnya subur, kalau dipakai untuk pertanian hasilnya bagus, sehingga tanah itu dicari oleh orang banyak ketika itu. Nah, Umar bin Khattab dapat bagian dari tanah Khaybar. Fama ta'muruni bi? Terus kata Umar kepada Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah terkait tanah itu? Maka Nabi SAW katakan, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, kamu bisa wakafkan tanah itu. Jadi wakaf pertama kali itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Riwayat kedua katakan Rasulullah yang pertama kali wakaf, ya. Tapi ini dua-dua riwayat kuat semua. Maka fatasaddaqa biha Umar. Umar pun mensedekahkan tanah Khaybar itu. Maksudnya mewakafkan tanah Khaybar. Karena arti lain dari wakaf juga sedekah. Apa aturan dalam wakaf itu? Setelah diwakafkan tanah dari Umar bin Khattab itu, annahu la yuba'u. Tanah itu tidak boleh dijual belikan. Wala yuhabu. Tidak boleh dihibahkan, dihadiahkan. Tidak boleh. Wala yurasu. Dan tidak boleh diwariskan. Karena sudah diwakafkan. Wa tasaddaqa biha fil fuqara. Gunakan tanah wakaf itu untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin. Wafil qurba, atau karib kerabat Umar bin Khattab, yang penting untuk kaum muslimin dan sebagainya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini tadi keterangan dari aturan-aturan wakaf, baru sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya. Pengertian wakaf itu apa? Syarat-syarat sesuatu bisa disebut wakaf itu apa? Nanti rukun-rukunnya wakaf itu apa? Supaya ketika seseorang mewakafkan hartanya atau yang dia miliki itu benar. Karena kadang ini banyak kasus sekarang, Pak. Sudah diwakafkan, tahu-tahu yang wakaf meninggal, setelah itu anaknya melanjutkan, ditengoknya, wah ini nggak ada surat-suratnya nih, nggak ada nih, sikat, kan gitu kan. Itu banyak kejadian tuh begitu tuh. Jadi orang ingin dapat pahala sedekah jariah, malah akhirnya nggak dapat apa-apa, malah berdosa. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya Pak ya. Musim batuk sama pilek ini masalahnya. Ini saya baru kemarin beberapa hari libur, saya nggak ada kegiatan karena batuk pilek. Sini sehat-sehat semua Pak ya. Alhamdulillah. Semenjak Pak Prabowo dilantik jadi presiden kayaknya pada sehat di sini ya. Kita lanjut ya. Apa itu wakaf? Wakaf itu diambil dari kata waqafa yaqifu. Wukufan waqfan. Artinya al-habsu, menahan, berhenti. Maka orang bilang waqaf. Waqaf artinya tanda berhenti. Maka disebut wakaf. Kenapa disebut wakaf? Ya karena
apa yang sudah diberikan dengan akad wakaf, dia tidak boleh diotak-atik. Berhenti sampai di situ. Ya, digunakan untuk kepentingan orang banyak. Itu secara bahasa. Secara istilah, menurut mazhab Syafi'i, wakaf itu adalah habsu malin muayyanin qabilun linaqli yumkinul intifa'u bih ma'a baqaya ainihi ma'a qat'it tasarrufi anhu. Itu definisinya. Panjang betul definisinya. Habsu malin muayyanin. Wakaf itu definisinya adalah mewakafkan mal muayyan, harta yang jelas, sudah ditentukan. Maka yang namanya wakaf itu mesti harta. Kalau ndak harta ndak bisa diwakafkan lah. Ya kan? Itu berarti sesuatu yang berharga. Kalau ndak berharga gimana mau diwagunakan? Terus syarat kedua, muayyan, hartanya itu jelas. Ndak boleh ambigu. Misalkan ada orang bilang, saya wakafkan salah satu kendaraan saya. Nah itu nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Lah, salah satu kendaraannya apa? Mana yang diwakafkan itu mesti sesuatu yang jelas. Kalau dia punya beberapa rumah, maka dia katakan saya wakafkan rumah saya yang ada di Jalan Wartawan, misalkan begitu. Jelas kan? Tapi kalau dia bilang saya punya rumah 10, saya wakafkan salah satunya. Nah itu tidak bisa disebut wakaf karena tidak jelas. Maka kalau mau wakaf, syarat yang pertama malun muayyan, hartanya mesti jelas, ya, hartanya mesti jelas, tidak boleh samar-samar. Yang kedua, qabilun linnaqli, dia bisa dipindah, harta itu bisa dipindahkan. Ya, kalau hartanya tidak bisa dipindahkan maka tidak bisa disebut wakaf. Maksudnya dipindahkan adalah dipindahkan kepemilikannya. Ya, sesuatu yang nampak, sesuatu yang jelas. Contoh, orang bilang saya wakafkan janin kerbau yang ada di perut emaknya. Wah. Ya, kalau dia wakafkan kerbaunya sekalian enak. Ya kan? Tapi ini yang diwakafkan apa? Janinnya. Tidak mungkin bisa dipindahkan. Ya kan? Tidak mungkin bisa dipindahkan. Kalau dia langsung diambil, belum waktunya, kan gitu kan? Nggak ada. Maka akadnya jadi gagal. Karena tidak bisa dinaqal, tidak bisa dipindahkan. Qabilun linaqli. Makanya nanti yang wakaf itu ada yang memberi wakaf, ada yang menerima wakaf, ada yang diwakafkan. Nah yang diwakafkannya itu mesti bisa dipindahkan, ya, mesti bisa dipindahkan. Qabilun linaqli. Yang berikutnya definisinya yumkinul intifa'u bih, di mana yang diwakafkan tadi itu dapat bermanfaat, bisa bermanfaat, baik yang bermanfaat secara mubah atau maksudnya bermanfaat. Maka di sini dalam kategori ini menurut mazhab Syafi'i, kalau ada yang memberikan wakaf tapi wakafnya justru bikin dosa, itu tidak boleh, haram hukumnya. Karena syaratnya wakaf harus yang bermanfaat. Kalau bermanfaat pasti dapat pahala. Kalau untuk dosa tidak boleh. Contoh, saya wakaf kartu remi misalkan. Bikin dosa karena kartu remi itu hanya bikin main judi. Atau misalkan dia bilang begini, maksud tujuan. Saya wakafkan tanah lapangan ini untuk kontes semua acara
dangdut akademi misalkan gitu, maka dia dapat dosanya. Nggak boleh wakaf seperti ini. Karena wakaf itu mesti urusannya akhirat, manfaatnya manfaat akhirat. Ya, dia mesti yang mubah, minimal yang mubah. Mubah itu artinya yang diperbolehkan. Jadi al-intifa'u bih, ketika diwakafkan itu bisa bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat tidak bisa. Ma'a baqaya ainihi, syaratnya harta yang diwakafkan tadi itu, sesuatu yang diwakafkan tadi itu tetap tidak boleh hilang, nggak boleh habis, ya, nggak boleh hilang, nggak boleh habis. Makanya nggak bisa kita wakaf nasi, nggak bisa. Kenapa wakaf nasi nggak bisa? Karena nasi habis. Oh, ini beras wakaf ini, misalkan gitu ya. Nggak bisa beras wakaf. Kenapa beras wakaf nggak bisa? Karena beras habis dimakan. Nah, terus apa lagi yang habis misalkan? Contohnya kurma. Oh, ini kurma wakaf. Ya, buahnya maksudnya buah kurma wakaf. Kalau kebunnya tidak masalah. Ini buah kurma. Ini buah kurma wakaf. Oh, tidak bisa. Karena buah kurma itu bukan wakaf tapi sedekah. Sedekah beras boleh. Sedekah nasi boleh. Kan itu kan ya? Karena dia habis. Sedekah buah kurma boleh. Karena dia habis. Tapi bukan wakaf. Karena wakaf itu Bapak Ibu aturannya tidak boleh habis. Dia mesti baqaya ainihi. Ma'a baqaya ainihi. Yang diwakafkan itu utuh, tidak berkurang. Yang diambil dari wakaf itu apa sih? Sisi manfaatnya. Bukan bendanya. Ya, bukan hartanya tapi manfaatnya. Maka selagi masih bermanfaat, pahalanya terus mengalir kepada orang yang berwakaf. Tapi kalau yang diwakafkannya hilang, habis, ya dia nggak dapat lagi hasil dari wakafnya, nggak dapat lagi dari hasil wakafnya. Ma'aqat itasarrufi anhu, ini definisi terakhir. Ma'aqat itasarrufi anhu, beserta itu pula artinya berbarengan dengan wakaf itu berhentinya dia, terputusnya dia dari mempergunakan harta yang sudah dia wakafkan. Paham maksudnya Pak? Jadi kalau ada orang sudah mewakafkan sesuatu, berarti dia sudah tidak boleh lagi menggunakan itu. Karena dia sudah berikan itu untuk seluruh kaum muslimin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya. Karena dia wakif, dia yang mewakafkan. Makanya orang yang mewakafkan nanti ada aturan tidak boleh mengambil manfaat dari yang diwakafkannya tadi itu. Kecuali kalau wakafnya dalam bentuk wakaf ammah, wakaf semuanya. Bukan wakaf muayyan, bukan wakaf yang pada tertentu. Nanti kita akan kaji. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi definisi wakaf tuh. Habsu malin muayyan, tertahannya satu harta tertentu, ya. Kemudian qabilul naqli, harta yang diwakafkan itu dapat berpindah, ya, yumkinul intifa'u bi, dan dapat dimanfaatkan karena inti dari wakaf itu pemanfaatannya bukan pada harta bendanya tapi dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Tapi yang manfaat untuk hal-hal yang baik, bukan dosa dan maksiat, bukan dosa dan maksiat. Ya. Makanya kata di dalam mazhab Syafi'i enggak bisa wakaf itu pakai alat organ, enggak bisa. Ya. Di mazhab Syafi'i loh Pak, mohon maaf ya kalau punya organ mah di sini ya. Ya, organ untuk dia sendiri, nggak bisa diwakafkan. Karena organ itu ya lebih cenderung bukan untuk mencari pahala, tapi kadang malah bikin dapat dosa. Katanya begitu. Ya.
Maka kalau mau wakaf, wakaf yang manfaat jelasnya. Kemudian ma'abaqaya ainihi, yang diwakafkan harus tetap ada, nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan dan sebagainya. Kemudian ma'a qat'i tasarrufi anhu, terputusnya hak dia dari harta yang diwakafkan tadi itu. Nah, ini definisi tentang wakaf itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba kaji tentang rukun-rukun wakaf. Kan tadi definisi wakafnya itu. Rukun-rukun wakaf berarti wakaf baru akan sah kalau ada rukunnya ini. Kalau tidak ada rukunnya maka tidak dikatakan sah wakafnya. Maka rukun wakaf itu ada 4. Rukun wakaf ada 4. Nah, wakaf ini lebih rumit daripada sedekah, daripada hibah. Karena yang diberikan amanah juga nanti bebannya berat, Pak. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama al-waqif, yang kedua mauquf alaih, yang ketiga mauquf, yang keempat sighat. Pertama pemberi wakaf namanya waqif. Yang kedua al-mauquf alaih, yang diberikan wakaf. Yang ketiga al-mauquf, yang diwakafkan. Yang ketiga, yang keempat sighat, harus ada akadnya, ada ijab kabulnya. Kalau urusan tentang akad, ya tentang wakaf, ya tentang wakaf. Rukun yang pertama namanya al-waqif, si pemberi wakaf. Nah, ini biasanya individu-individunya, orang-orangnya. Apa syaratnya pemberi wakaf itu? Syarat pemberi wakaf, 1, dia mesti orang yang berakal. Sudah baligh, berakal. Dia yang punya harta, bukan harta pilih orang, tidak bisa, Pak. Maka syaratnya adalah tamlik, dia punya harta itu sendiri. Tidak bisa saya wakafkan rumah bapak itu, Pak, ke masjid. Nah, dia bukan rumah dia, bukan rumah dia, ya. Tapi wakaf mesti yang milik dia. Terus dia tidak dalam keterpaksaan, artinya al-ikhtiyari. Nggak bisa wakaf itu dalam keadaan ditekan, dipaksa. Jadi gimana, Pak? Kami masyarakat semuanya sudah setuju, ini sepakat semua, ya, meminta dengan sangat betul-betul. Ya, ceritanya ini, saya ini dapat wakaf satu rumah lumayan besar dari seseorang, yang orang ini ingin sekali rumah ini, ya bisa kita buat sekitar 4 kamar lah, 4 kamar untuk rumah Al-Quran dan sebagainya lah, parkirannya cukup. Saya sudah tengok rumahnya, saya sudah deal, sudah lama, agak lama ya, saya agak terlalu lama ngurusnya itu. Sampai di minggu itu saya sudah bilang, saya sudah rapat dengan yayasan, kita mau terima ini tanah rumah wakaf ini. Ya, sudah. Tapi beliau yang punya rumah membagi sekitar 5 meter untuk dijadikan menara masjid. Untuk dijadikan menara masjid. Karena beliau punya rezeki bisa bangun rumah di tempat yang lain. Ini pas di pinggir masjid, sebagian tanahnya diberikan untuk menara masjid, yang sebagian besar rumah itu diberikan kepada kami untuk dikelola sebagai rumah Al-Quran. Sudah siap insya Allah. Nanti kita cari timnya. Karena rumahnya sudah jadi, tinggal bisa dipakai langsung. Ya, rumahnya lumayan bagus. Nah, pas hari pekan itu saya mau meminta sertifikat. Ya, tiba-tiba beliau datang berikan surat dari seluruh warga, bukan seluruh pengurus masjid. Wah, ini sudah nggak bagus ini, Pak. Ya, padahal awalnya masjid sudah setuju diberi 5 kali 5 meter untuk menara, sisanya berarti untuk rumah Al-Quran. Tapi karena ini di kampungnya orang, kalau dimulai dengan sesuatu yang tidak baik, malah khawatirnya nanti jadi tidak baik.
Ya, akhirnya warga mengatasnamakan pengurus masjid menandatangani semua. Memohon dengan sangat bahwa tanah atau rumah itu tidak diberikan kepada Ustadz Fulan, tapi nanti diberikan kepada warga saja. Jadi ini wakafnya akhirnya wakaf terpaksa akhirnya. Saya juga mau mengambilnya kan jadi nggak enak, Pak. Kenapa? Kalau saya memaksakan akan mengambil tanah wakaf itu, khawatir malah nanti jadi konflik. Nggak jadi bagus. Kita ini kan ingin sama-sama untuk Islam ini. Padahal nggak ada yang diuntungkan sama sekali sebenarnya. Kecuali untuk sama-sama mendapatkan pahala akhirat. Tapi kalau dia mulai dari sesuatu yang tidak baik, ya sudah. Maka saya bilang ke beliau, begini aja Pak Haji, sudah. Kalau memang warga merasa ingin mengelola semua, karena kebetulan rumahnya berdekatan dengan masjid, berdekatan betul gitu. Ya, kalau memang warga ingin mengelola, silakan dikelola saja sama warga. Daripada nanti dipaksakan harus kami yang mengelola, nanti dalam perjalanannya ada sengketa sama warga dan sebagainya, malah tidak jadi bagus nanti. Sudah tidak apa-apa nih Ustadz, ikhlas. Ya ikhlas saja, tidak apa-apa. Wong warganya sudah tanda tangan begitu banyaknya kok. Kan yang mau amal soleh kan Pak Hajinya. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Kan gitu. Ya sudah kalau begitu. Saya tidak tahu sampai sekarang akhirnya sudah dipakai atau belum. Ya, maka yang namanya wakaf itu mesti ikhtiari. Apa itu ikhtiari? Murni dari berangkat keikhlasan dalam dirinya, bukan dalam keadaan keterpaksaan, ya, dalam tekanan dan sebagainya, supaya mendapatkan pahala. Karena di sini dikatakan dalam mazhab Syafi'i, yustaratu fil waqif an yakuna mukhtaran fala yasihu waqfal mukrah. Syarat orang yang mewakafkan itu mesti bebas, tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Fala yasihu waqfal mukrah, maka tidak sah wakaf kalau berangkat dari paksaan. Gitu ya. Jadi tidak boleh sebenarnya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baru kemudian berikutnya ya, syaratnya adalah mulkul ain. Dia memang yang memiliki harta itu. Ya, boleh nggak kita terima wakaf dari orang non Muslim? Boleh nggak Pak Bu? Halo, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, terus wakaf untuk masjid. Ya, misalkan namanya Tong Sam Chong, kasih wakaf tanah 10 kali 20 untuk masjid. Boleh enggak kita terima? Dia non muslim dia, kafir dia. Ayo. Boleh. Karena tidak ada syarat si wakif yang memberikan wakaf itu harus orang Islam, enggak ada syaratnya. Jadi non muslim pun kalau dia niatnya mau wakaf itu hukumnya sah. Hukumnya apa? Sah, gitu ya. Dan tidak ada syarat orang yang wakaf itu mesti tahu barang harta yang diwakafkannya, melihat maksudnya, gitu ya. Nggak ada syarat. Misalkan orang buta, mohon maaf buta, dia tahu dia punya harta, dia tahu dia punya tanah, terus dia bilang ya sudah tanah saya yang di sana saya wakafkan, kan dia nggak ngelihat tanahnya itu di mana, tapi sah hukumnya, sah. Yang penting itu milik dia. Sebagaimana tadi non muslim juga mewakafkan tanahnya, hartanya kalau untuk diberikan kepada kaum muslimin. Berarti mereka dapat pahala nggak tuh kira-kira? Halo. Ya, misalkan Miftahul Iman ini dapat tanah wakaf ya 200 meter untuk pengembangan masjid dari Tong Sam Chong tadi itu. Ya, kira-kira tiap hari dipakai sholat, dipakai
ibadah, sholat Idul Fitri juga di situ. Dapat pahala enggak kira-kira Pak orang ini? Dia dapat nikmat dari Allah di dunia. Dia dapat apa? Nikmat dari Allah di dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2808. Nabi bersabda, Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ti biha fid dunya wa yujzi biha fil akhirah wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al akhirati lam yakun lahu hasanatan yujza biha. Sesungguhnya Allah la yadhlimu mu'minatan hasanatan, tidak akan berbuat zolim kepada seorang mukmin ya sedikit pun kebaikan yang dilakukannya, yu'ta biha fid dunya, Allah akan berikan balasan di dunia, wa yujza biha fil akhirah, dan ganjaran yang besar nanti di akhirat. Itu kalau orang beriman. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Kadang di dunianya sedikit, di akhiratnya besar banyak. Wa amal kafir, adapun orang kafir yang berbuat baik, tadi kasih wakaf tadi misalkan, ya, fayut'amu bihasanatin ma amila biha, maka Allah akan berikan dia nikmat di dunia lantaran kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ya, karena dia sudah berbuat baik meskipun orang kafir, tapi di akhirat nanti tidak dapat kebaikan apa-apa. Makanya para ulama sepakat bahwa wakaf kalau yang memberikannya non muslim hukumnya sah, ya, hukumnya apa? Sah, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Paham sampai sini ya Pak ya? Jadi kalau ada tanah wakaf ini punyanya mantan ini punyanya dulu punya orang Buddha, ini punya orang Hindu, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang namanya wakaf. Yang kedua syaratnya wakaf adalah al-mauquf. Al-mauquf. Jadi ada yang diwakafkan. Yang diwakafkan itu apa? An yakuna malan ainan. Jadi yang diwakafkan itu mesti bentuknya harta. La manfaatan, bukan manfaatnya. Karena nanti yang akan dirasakan adalah manfaatnya, maka yang mesti diwakafkan bentuknya harta. Ya, bentuknya harta. Contoh ya harta itu motor, harta itu mobil. Manfaatnya adalah memberikan tumpangan. Maka kalau ada orang mau wakaf kendaraan, yang diwakafkan itu bukan jasanya tapi bendanya. Paham Pak ya? Itu. Jadi saya wakafkan motor saya Pak Ustadz, maka saya antar siapapun gratisan. Oh enggak begitu. Itu bukan wakaf namanya. Itu sedekah. Karena kalau wakaf yang diberikan itu mesti harus bendanya, hartanya. Maka kalau ada orang mau wakaf kendaraan, maka yang diwakafkan adalah mobilnya, motornya, sepedanya, bukan manfaatnya. Manfaatnya motor dikendarai, dinaiki, membawa boncengan dan sebagainya. Bukan itu yang diwakafkan. Oh saya wakaf rumah saya ini, saya wakafkan Pak Ustadz. Maka rumah saya ini siapapun yang masuk, tidur, tinggal di rumah ini gratis. Oh, itu namanya bukan wakaf. Ya, itu namanya sedekah. Karena kalau wakaf yang diwakafkan bukan manfaatnya. Rumah manfaatnya apa? Untuk tidur, untuk istirahat, ya, untuk menginap. Itu sedekah. Tapi kalau wakaf yang diwakafkan adalah bangunannya. Paham sampai sini Pak? Jadi awas ada bahasa yang kadang kurang tepat, ya, bahwa yang namanya wakaf itu harus malan ainan la manfaatan. Bentuknya mesti hartanya, bukan manfaat.
manfaatnya. Bentuknya mesti bendanya, bukan manfaatnya ya, bukan manfaatnya. Terus yang tadi syaratnya mamlukatan mulkan yaqbalun naqlah. Tadi yang bisa dia miliki langsung, yang bisa langsung dipindahkan. Gitu ya. Terus syarat berikutnya yang namanya mauquf yang diwakafkan mesti ma'adawamil intifa'i biha. Mesti terus menerus. Nggak bisa sementara. Makanya dalam mazhab Syafi'i tidak ada namanya wakaf sementara, itu tidak ada. Saya wakafkan Pak rumah saya ini setahun. Loh kok cuma setahun? Ya tahun depan saya mau pindah lagi ke sini. Wah nggak ada namanya wakaf begitu. Ya itu. Mazhab Syafi'i tidak mengenal namanya wakaf sementara. Nah mazhab Maliki ada sementara. Wakaf sementara itu satu mazhab yang bolehkan, yaitu mazhabnya Imam Malik. Nah itu saya pakai yang Maliki itu. Wah berarti pindah kita. Ya pindah. Kok ini wakafnya diambil lagi Pak? Ya wong saya dulu wakafnya cuma 3 tahun Pak sebenarnya. Cuma masyarakat ngiranya 30 tahun. Ya. Atau ngiranya wakafnya seumur hidup. Nah jangan-jangan yang hari ini banyak fenomena wakaf ditarik lagi itu dulu sebenarnya pakai mazhab Maliki gitu ya. Malah nanti ini setelah pengajian anak-anaknya malah mikir ini, apa kita pindah mazhab aja ya Pak ya? Gitu. Karena bapak kita dulu mewakafkan dan ternyata sekarang tanah wakaf itu 1 meternya 10 juta. Gitu ya. Nah tadi kata Kafi Hamdan kalau ikut mazhab Maliki boleh wakaf sementara. Salah pula kita ngaji malam ini jadi ya. Ya. Jadi kenapa kok Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i enggak membolehkan wakaf sementara? Satu, karena tujuan niat dari wakaf itu apa sih? Taqarruban ilallah, kan, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, sedekah jari supaya enggak terputus amal solehnya. Maka kalau sementara, temporer, ya berarti putus dengan waktu yang ditentukan tadi itu. Terus tidak lagi bisa disebut namanya wakaf. Karena nama wakaf artinya berhenti, terhenti, tertahan. Itu artinya wakaf, tertahan. Begitu-begitu saja. Kalau dia temporer berarti tertahannya sementara. Ya. Itu wallahu alam. Intinya kalau wakaf mesti al-intifa'u dawamul intifa'. Terus menerus dia. Enggak boleh sementara. Makanya nanti di mazhab Syafi'i lumayan tegas Pak. Mazhab Syafi'i itu tegas. Karena yang namanya al-mauquf, barang yang diwakafkan, benda yang diwakafkan, harta yang diwakafkan itu mesti dawamul intifa, terus menerus. Maka benda itu, barang yang diwakafkan itu, harta yang diwakafkan itu nggak boleh diapa-apakan sampai rusak sekalipun, ya, sampai rusak sekalipun, nggak boleh dijual, kalau menurut mazhab Syafi'i. Ini misalkan ada yang wakaf masjid, terus dia bangunkan masjid ini diwakafkan untuk kaum muslimin, termasuk apa nih namanya nih, plafonnya. Terus di atasnya plafon tuh ada kasau-kasaunya. Terus ada apa lagi nih? Kusen-kusennya. Yang kalau mau dibongkar, dulu ada orang yang wakaf kusen, kasau, terus apa lagi nih tadi? Plafon, ya. Kalau semen kan susah di ininya. Apa namanya? Kasau, kayu-kayu lah, pokoknya kayu-kayunya. Terus karena masjidnya direnovasi, sebagian dari kusen-kusennya kan kecabut, kayu-kayunya kecabut, kelepas. Akhirnya bertumpuk itu di pinggir masjid. Nah, kira-kira pengurus masjid apa yang dilakukan kalau sudah begitu? Nggak boleh dijual, dalam mazhab Syafi'i haram dijual, nggak boleh. Nggak boleh. Dibakar juga nggak boleh. Disedekahkan nggak boleh.
Ayo. Oh ya, disedekahkan boleh. Disedekahkan kemana dulu? Ke fakir miskin. Gak boleh. Nah, disedekahkannya ke musola. Ah, di Syafi'i begitu. Di mazhab Syafi'i begitu. Karena dia tempat ibadah, maka mesti disedekahkannya dipindahkan ke tempat ibadah lagi. Nah, kan sekarang kan kadang pengurus ambil praktis saja. Singkat, jual. Nanti habis dijual, uangnya kemana ini? Ya, kas masjid. Nggak boleh untuk kas masjid. Dia tetap harus digunakan untuk lagi sama. Bukan untuk kas. Karena kalau kas nanti dia dipakai untuk yang lainnya. Tapi harus digunakan lagi untuk nempel lagi di masjid. Ya, itu pun kalau dijual. Ikut pendapat madhab yang dijual. Tapi di Syafi'i nggak boleh jual masalahnya. Berarti cari madhab yang lain. Hambali boleh jual. Hambali boleh jual. Jadi pindah madhab lagi akhirnya. Ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini sebelum Isya. Itu baru syarat yang kedua tuh namanya yang diwakafkan. Yang diwakafkan. Nah, al-waqif, orang yang mewakafkan itu nanti kita lompat akhirnya. Nanti yang keempat ya. Al-mauquf alaih. Al-mauquf alaih artinya yang diberi wewenang wakaf. Kalau yang diberi wewenang wakaf itu ada dua. Wakaf itu sifatnya individu atau sifatnya umum. Rata-rata wakaf kita ini sifatnya umum. Maka berarti umum semuanya. Makanya kalau wakafnya individu, dia bilang begini. Ini tanah saya wakafkan kepada yayasan A. Maka orang yang sudah mewakafkan tidak boleh memanfaatkan lagi tanah itu karena diberikannya kepada spesifik. Tapi kalau dia bilang ini tanah, ini masjid, saya wakafkan untuk kaum muslimin. Ya, maka yang mewakafkan masih boleh nggak sholat di masjid itu? Boleh. Boleh, karena dia memanfaatkan untuk kaum muslimin dan dia termasuk kaum muslimin. Ya. Nah itu jadi niat dan si wakifnya. Al-mauquf alaih. Nah yang keempat, yang terakhir, ini namanya akadnya, sighotnya. Mesti menggunakan kata wakaf. Maka orang yang wakif itu hendaknya menyebutkan tujuan wakafnya untuk apa. Kalau dia bilang saya wakafkan untuk seluruh kaum muslimin, pokoknya aman, itu aman selesai. Tapi kalau yang wakaf bilang begini, saya wakafkan ini khusus untuk fakir miskin. Maka yang nggak fakir, nggak miskin nggak boleh menikmati itu. Haram hukumnya. Ya, makanya dulu Siti Aisyah tulis wakaf. Umar bin Khattab tulis wakaf. Ini contohnya. Ini contoh tulisan wakaf Umar bin Khattab, Siti Aisyah dan sahabat yang lain. Saya bacakan ini contoh wakaf Umar bin Khattab. Umar bin Khattab buat wakaf. Isi dari wakafnya begini. Shadaqatul lisail. Yang aku wakafkan ini sebagai sedekah bagi semua orang yang mengemis-ngemis. Boleh, silakan nikmati dari sini. Pengemis-pengemis. Wal mahrum, dan orang miskin. Wad dhaif, siapapun yang bertamu di sini silakan boleh memanfaatkan yang aku wakafkan ini. Ya, walidil kurba, dan untuk karib kerabatku, wabni sabil, dan musafir. Intinya Umar bin Khattab mewakafkan kebun ini boleh dimanfaatkan oleh siapapun, bukan semua orang, tapi ini orang yang minta-minta, fakir miskin, karib kerabatnya beliau karib kerabatnya Umar bin Khattab, dan termasuk musafir. Berarti kalau bukan termasuk yang disebut ini, boleh nggak ngambil ini? Nggak boleh. Hukumnya apa? Haram. Makanya si wakif itu kalau sudah memberikan pesan dari wakif seperti hukum dalam syariat yang nggak boleh diganggu gugat. Maka ada kaidahnya bunyi begini. Ya, syartul wakif kan nasi syari'. Syarat yang disampaikan oleh si pewakaf itu
kedudukannya seperti hukum dalam agama kita. Itu nggak bisa diganggu gugat. Ya, Siti Aisyah berwakaf. Apa isi wakaf dari Siti Aisyah? Apa yang aku wakafkan ini linisa'i Rasulillah. Boleh dimanfaatkan oleh seluruh istri Nabi Muhammad SAW. Wa fuqara Bani Hashim, dan seluruh fakir miskin dari keluarga Bani Hashim. Wa Banil Muthalib, dan seluruh fakir miskin dari keluarga Bani Muthalib. Berarti kalau ada fakir miskin yang mau mengambil apa yang diwakafkan oleh Siti Aisyah tadi, ya, tapi dia ternyata bukan keluarga Bani Hashim, tapi bukan juga keluarga Bani Muthalib, maka tidak boleh hukumnya. Dosa nanti. Misalkan saya dapat wakaf dari Pak Dermawan. Pak Dermawan bilang, "Tat, ini saya wakafkan sumur di sini. Sumur ini pokoknya untuk kaum muslimin yang fakir miskin, nggak kebeli air. Semua yang keturunan Jawa." Wah, ini ya, rasis ini. Ya, yang keturunan apa? Jawa. Gitu ya. Terus keturunan apa lagi sekarang? Padang. Karena lagi rame nasi Padang ini, Pak. Terus tiba-tiba, mohon maaf, ada keturunan Aceh datang. Ada keturunan misalkan dari Manado datang, ya, ke saya. Terus saya bilang, "Saya ini fakir miskin, Pak. Saya minta airnya sih, Pak. Ya, tapi ini Pak Dermawan yang wakifnya ada syarat tertulis. Ya, saya harus patuhi aturan ini karena ini hukum yang berlaku seperti ayat Al-Qur'an." Seperti ayat Al-Quran, Pak. Syarat yang dibawakan oleh wakif itu hukumnya seperti ayat Al-Quran. Nggak boleh dibantah. Ya, maka Pak Darmawan sudah bilang begini. Ini hanya untuk tadi itu yang rasis tadi itu. Apa itu tadi? Yang Jawa sama orang Padang. Bapak orang mana? Orang Haring, Pak. Maka mohon maaf, saya nggak bisa. Tolonglah Pak. Nis Pak. Ya, apa ini gitu kan? Enggak, saya enggak. Tapi saya bilang, "Oh, saya kasihan." Karena saya kasihan, ya sudahlah Pak, ambillah air dari sini. Secara satu sisi kita katakan ini kebaikan, tapi sebenarnya saya telah berdosa karena saya mengkhianati apa? Mengkhianati niat dari si wakif tadi. Makanya yang wakif tadi itu kalau nggak ada syarat apa-apa aman, Pak. Makanya yang wakaf itu jangan kebanyakan ilmu. Kalau banyakan ilmu malah mumet kita. Banyakan ilmu malah mumet. Bapak mau wakaf, Pak? Iya, udah nggak usah tanya lagi. Pokoknya wakaf aja, selesai. Kalau ada syarat-syarat malah waduh repot kita. Repot, Pak. Ya. Nah, dulu pakai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak Pak ini? Dari saya. Ada pertanyaan apa nih? Nggak ada. Paham semua? Cukup. Kok malah melongok apa ya? Waktu ya selesai. Selesai sudah. Pokoknya gitulah. Ya, pokoknya gitu. Makanya saya tanya sama Bapak, ini air wudhu wakaf bukan? Malah bingung kan? Itu air wudhu, air sumur kita itu dulu wakaf bukan? Malah bingung kan, mana pengurusnya lah. Wakaf bukan Pak? Wakaf. Wakaf dari pribadi orang atau orang banyak? Pribadi. Bapak yang wakafkan. Masya Allah. Terus Bapak wakafnya gimana dulu? Awas ini. Nanti terserah beliau. Kalau enggak pengurusnya dosa semua nanti ini. Apa Pak? Untuk kaum muslimin. Artinya non muslim nggak boleh di situ. Oh iya, terserah beliau. Terserah beliau. Untuk kaum muslimin semua. Bapak bilang pokoknya ini air silakan digunakan untuk seluruh kaum muslimin, gitu Pak ya. Jadi kalau ada warga di sini kaum muslimin
yang kemudian ngangsu ke sini, Bapak rela ikhlas? Halo? Nah, malah mumet nih Bapak. Ayo. Iya, kan kasihkan ke ini kan namanya mauquf alaih. Pengurus masjid namanya mauquf alaih yang menerima wakaf. Tapi niatnya itu niatnya Bapak yang wakafkan. Nah, Bapak niatnya untuk seluruh kaum muslimin tuh, pengurus untuk seluruh aman, alhamdulillah ini. Makanya yang begini ini aman ini insyaallah. Tapi kalau beliau bilang untuk boleh dipakai oleh seluruh jamaah Masjid Miftahul Iman, maka yang nggak sholat minggir semuanya, karena yang boleh pakai cuma yang sholat. Nah itu, kalau yang nggak sholat tulis sana sama Pak Dermawan, yang nggak sholat pakai air ini bayar. Oh iya, kalau nggak malah dapat dosa mereka. Itu masalah, karena niat wakafnya hanya untuk orang yang sholat. Tapi karena beliau tadi berbesar hati, jadi beliau bilang apa tadi? Untuk seluruh kaum muslimin. Nah itu artinya yang sholatan wala sholatan. Gitu ya. Yang sholat dan yang enggak sholatan gitu. Alhamdulillah. Sehingga semua dapat manfaat. Moga-moga yang tadinya datang ke WC masjid, tadinya enggak mau sholat, terus jadi pingin sholat. Moga-moga kan gitu ya. Gara-gara masuk WC masjid. Cukup sampai sini. Nah malah ada pertanyaan tadi nggak ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makam, taib. Ya. Iya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Saran saya kalau mau mengumpulkan dana untuk membeli makam, jangan pakai bahasa wakaf, tapi pakai bahasa sedekah ya, atau donasi untuk pembelian lahan kuburan, tanah kuburan. Karena wakaf ini ada dua ya peruntukannya. Namanya al-wakaf li ahli wal wakaf lil khairi. Wakaf li ahli artinya saya wakaf, wakaf ini saya peruntukkan untuk keluarga kecil atau keluarga besar saya. Tanah kuburan ini wakaf untuk keluarga saya. Jadi semua keluarga Bani si fulan dikuburkan di sini semua. Itu wakaf, iya, wakaf. Wakaf untuk anak keturunannya semua. Boleh, boleh secara hukum. Atau wakaf yang kedua, wakaf lil khairiyah. Wakaf untuk kebaikannya seluruh semua merata. Ya, merata. Maka itu kalau syaratnya begitu, yang mewakafkan boleh enggak juga dapat kebaikan itu? Boleh saja. Asal dia tidak niatkan untuk dirinya, tapi dia niatkan pokok ini tanah ada 500 atau kemudian 1000 meter, tanah ini saya wakafkan untuk pemakaman kaum muslimin. Sudah, terus dia meninggal, diwakafkan, dikuburkan di situ. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia termasuk kaum muslimin. Gitu maksudnya, ya. Boleh saja. Tapi itu milik dia, milik dia. Maka kalau yang seperti tadi, saran saya pakainya bahasa penggalangan dana untuk sedekah pembelian pembebasan lahan tanah makam, bukan wakaf. Ya, bukan wakaf. Karena nanti kalau 1 juta kan mungkin dia dapat berapa meter cuma kan ya. Tapi nanti kan keluarganya bisa dimakamkan di situ semua. Ternyata bisa lebih banyak dapat bagiannya. Berarti dia sebenarnya tidak mewakafkan, sedekah saja. Kalau sedekah atau misalkan infak, maka semuanya nanti bisa merasakan. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan kalimat itu, nggak masalah. Nggak masalah. Ya, sah-sah saja. Sah-sah saja. Kalau dia mau wakafkan. Kalau ada yang mewakafkan, Ya.
Oke. Wajib itu. Lo wajib bukan wakaf. Kan kalau wajib itu berarti keharusan. Kan wakaf tadi kan ikhtiari, ada pilihan dia. Ya, kalau wajib itu berarti dia kewajiban, setoran wajib namanya. Sedekah berarti dia itu hitungannya atau apa nanti. Terus oke. Oh iya, pakai akad. Akadnya kalau dia misalkan saya akadkan ini untuk pemakaman kaum muslimin harus ada pakai akadnya, harus. Bahkan sekarang kalau kuburan ya tertulis semuanya tercatat. Intinya tidak masalah, wakaf kuburan itu tidak masalah, wakaf tanah masjid tidak masalah. Syarat wakaf adalah manfaat yang mubah, apalagi nilainya ibadah. Tanah kuburan itu nilainya ibadah, gitu ya. Pakai atas nama wakaf boleh, supaya pahalanya terus menerus, gitu ya. Pakai atas nama sedekah juga boleh, pembebasan lahan juga boleh. Fleksibel, kalau urusan ini fleksibel karena bendanya juga ada, tanahnya juga ada, gitu ya. Oh, uangnya kumpul dulu baru. Oh ya, nggak apa, bismillah. Nanti kan langsung laku, insya Allah langsung dapat tanahnya. Insya Allah ya, gitu ya. Tapi karena sudah isya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nanti kalau belum puas, datangkan lagi yang ahli wakaf dari kemana, dari mana itu ya, dari MUI yang bisa lebih jelas lagi tentang wakafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.